Apa yang pertama kali terpikirkan oleh kalian saat melihat gambar ini? Gambar monyet yang lucukah? Buang semua pikiran itu, tentu saja itu salah. Ini adalah bungkus rokok dan iklan rokok Korsel yang sangat rasis terhadap orang Afrika. Poster tersebut mempromosikan produk terbaru rokok mereka dengan menampilkan gambar monyet berpakaian ala reporter televisi, lengkap dengan mikrofon, dan menyampaikan, Afrika telah tiba. Masih adakah yang mengatakan Korsel tidak rasis? Rasisme terjadi ketika seseorang, komunitas, atau institusi melakukan diskriminasi terhadap seseorang karena ia termasuk dalam suatu kelompok ras atau etnis, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Dari mana rasisme berasal? Apakah hal ini merupakan sesuatu yang selalu dihadapi oleh masyarakat atau apakah ada suatu hal yang spesifik yang menyebabkan terbentuknya rasisme ini? Mari kita jawab. Selama ribuan tahun, orang tidak mengkategorikan manusia berdasarkan ras. Mereka menyadari perbedaan dan tidak melihat semua orang setara, namun konsep ras tidak benar-benar berkembang sampai perdagangan budak transatlantik pada abad ke-16. Ketika permintaan akan tenaga kerja yang diperbudak meningkat pada abad ke-17, orang kulit putih Eropa dan Amerika membutuhkan pembenaran atas perbudakan. Mereka menemukannya dalam bentuk ras. Alih-alih mengakui warisan perbudakan dan ketidakadilan lainnya di masa lalu, banyak orang yang percaya bahwa kesenjangan adalah akibat dari perbedaan ras yang ada sejak lahir. Hal ini mengasumsikan ras adalah realitas biologis, padahal sebenarnya bukan. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan tidak ada dasar biologis untuk ras. Ras sebagai konstruksi politik dan sosial yang kompleks dan selalu berubah adalah nyata, namun tidak ada dalam DNA kita yang membagi manusia ke dalam kelompok ras. Mengapa orang Korea rasis ke Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat daftar negara paling rasis di dunia. Indeks Mundi merilis hasil survei tahun 2022 tentang daftar negara paling rasis di dunia. Uniknya, Indonesia menempati urutan ke-14 dalam daftar tersebut. Adapun Afrika Selatan menempati urutan pertama dalam daftar, dengan skor 6,86 poin. Selanjutnya adalah negara tetangga kita Malaysia, dengan skor 6,32 poin. Adapun Arab Saudi menempati posisi yang ke-8 dengan skor 5,48 poin. Alasan Indonesia menjadi negara ke-14 terasis di dunia. Rasisme adalah salah satu kepercayaan atau doktrin yang menyatakan kalau perbedaan biologis dan ras manusia menentukan pencapaian seseorang. Doktrin ini percaya bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Uniknya, Indonesia adalah negara paling rasis ke-14 di dunia. Data ini didapat dari survei yang dilakukan oleh Indeks Mundi, di mana Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan poin indeks 4,99. Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat rasisme yang cukup tinggi. Yang pertama, masih kurangnya toleransi dan saling menghargai antara sesama ras, kelompok, hingga kepercayaan agama. Yang kedua, adanya kebijakan atau aturan yang sangat menguntungkan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pemahaman masyarakat yang sejak dulu berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga saat ini. Yuk, kita sama-sama belajar untuk lebih mengutamakan toleransi dan saling menghargai satu sama lain ya guys, di luar daripada apapun ras, agama, atau golongan tertentu. Negara yang masuk ke kategori 10 besar dalam daftar rasis tersebut, tersebar di seluruh dunia yakni di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Uniknya, dalam daftar 20 besar, tidak tercantum satupun nama Korea Selatan. Namun, saat kita mencari data survei lainnya, Pew Research Center juga merilis daftar negara maju dengan isu rasial tertinggi di dunia, dan hasilnya, Korea Selatan menempati urutan kedua di daftar tersebut. Meskipun mayoritas besar di negara-negara tersebut memandang diskriminasi rasial dan etnis sebagai masalah yang serius, mayoritas yang lebih besar lagi melihatnya sebagai sebuah permasalahan di AS. Amerika Serikat adalah corong dan percontohan bagi demokrasi dan kesetaraan di seluruh dunia. Adalah sesuatu yang sangat janggal dengan status yang besar dan citra seperti itu. Amerika Serikat justru malah mempertontonkan secara rutin kasus-kasus rasial di negaranya kepada dunia.
setelah kita cermati, kita bisa menemukan ada banyak sekali alasan mengapa Amerika Serikat demikian rasis. Kita bisa menemukan dari alasan yang paling religius, bahkan mungkin transcendental, sampai hal-hal konyol semacam film. Ternyata di antara semua itu, Amerika Serikat memang seakan-akan ditakdirkan untuk menjadi negara rasis. Meski zaman sudah berubah dan banyak sekali tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk membuat Amerika Serikat taubat dari rasisme mereka, tetapi sebagian akademisi justru malah menyimpulkan bahwa secara statistik ada 25% warga di Amerika Serikat yang memiliki rasisme akut. Mereka masih percaya bahwa orang-orang kulit putih itu adalah orang-orang yang terbaik, kemudian kulit berwarna ada di bawahnya, dan orang kulit hitam tentu saja ada di dasar stratifikasi hayalan mereka itu. Kenapa Amerika Serikat begitu rasis? Karena mereka menanggung sejarah yang sangat pahit, yang sangat kelam tentang nenek moyang mereka. Ketika rasa sakit itu tidak bisa diobati, maka mereka harus menciptakan pembenaran atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan nenek moyang mereka demi mengurangi rasa sakit itu. Ketika rasa sakit itu tidak bisa diobati, maka mereka harus menciptakan pembenaran atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan nenek moyang mereka demi mengurangi rasa sakit itu. Sejarah kelam apa yang dimaksud? Pertama, mereka, orang-orang Amerika Serikat itu datang dari negara Eropa ke Amerika Serikat untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan tanah. Kemudian mereka mengkhianati dan memerangi negaranya sendiri, dan kemudian membantai jutaan orang pribumi di Amerika untuk diambil tanah dan sumber daya alamnya. Ketika Baraya hidup di dunia modern kemudian mengetahui bahwa nenek moyangnya melakukan hal yang seperti itu, mungkin Baraya akan sakit hati sendiri, merasa bersalah dan merasa malu. Dan itu belum selesai. Tak lama setelah itu ada gelombang perbudakan besar-besaran yang masuk ke Amerika Serikat. Ada lebih dari 10 juta budak orang-orang Afrika yang didatangkan ke Amerika Serikat secara paksa. Dari Afrika mereka tiba-tiba ditangkap, dipisahkan dari orang tua, dari anak, dari ibu, dari keluarganya, kemudian diperbudak di Amerika Serikat, kemudian mereka diperlakukan dengan cara yang sangat buruk. Dan ini adalah sejarah kelam Amerika Serikat. Sehingga ketika orang-orang melihat fenomena ini, melihat kenyataan ini, mereka merasa malu, merasa bersalah, dan karena mereka tidak memiliki pelarian untuk menghilangkan rasa bersalah ini, maka mereka justru menciptakan pembenaran-pembenaran dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu. Walaupun ini adalah hipotesis saya pribadi, tetapi ada landasan utamanya, yaitu bahwa sekitar tahun 1800-an itu banyak sekali buku-buku di Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang baik. Ada banyak buku-buku ilmiah yang menyebut bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik, dan orang kulit hitam itu adalah orang yang tidak berperadaban, yang ketika mereka diperbudak pun nasib mereka masih jauh lebih baik daripada mereka dibiarkan bebas berkeliaran di Afrika. Ketika Abraham Lincoln berkuasa di Amerika Serikat dan kemudian memutuskan untuk menghapuskan status perbudakan, Amerika Serikat perang besar. Tahun 1861 itu terjadi perang sipil, salah satu perang paling berdarah dalam sejarah dunia. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa 1 juta orang Amerika Serikat harus tewas demi memperebutkan sebuah definisi tentang perbudakan, mendefinisikan tentang apakah orang negro itu manusia atau bukan. Dan ketika perang itu akhirnya pun usai dan pihak yang menentang perbudakan itu menang, orang-orang yang dikalahkan itu bersumpah, menyatakan sumpah serapah bahwa kami tidak akan menghilangkan perbudakan di Amerika Serikat kecuali namanya saja. Kemarin lalu Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Berarti itu menunjukkan kasus rasisme di Amerika Serikat berkurang? Ya bisa jadi, tetapi masalah yang lain adalah setelah Obama turun tahta, yang naik itu adalah Donald Trump. Donald Trump itu sesungguhnya bukan seorang yang populer kebaikannya, dia adalah seorang yang sangat kontroversial, tetapi dia dipilih gara-gara dia menjunjung tinggi semangat rasisme di Amerika Serikat, dan mengangkat Donald Trump adalah penebusan dosa. Orang-orang Amerika Serikat sebagian diantaranya itu merasa sangat tercemar, merasa sangat kotor, merasa berdosa karena pernah dipimpin oleh seorang pemimpin negro, dan karena itu mereka harus membalas dosa mereka dengan mengangkat Donald Trump, walaupun Donald Trump itu terkenal sangat kontroversial. Lain halnya dengan World Population Review. Dalam daftar ini, India menempati peringkat sebagai negara paling rasis di antara negara-negara yang termasuk dalam penelitian ini.
Menurut survei, penduduk di negara tersebut menunjukkan sikap tidak toleran terhadap orang berkulit gelap, baik mereka keturunan asing khususnya orang Afrika atau orang India yang berkulit lebih gelap. India memiliki sedikit imigrasi dan sedikit penduduk internasional. Akibatnya, sebagian besar masyarakatnya adalah keturunan India sendiri. Detail ini dianggap sebagai faktor utama penyebab rasisme di India. Gagasan ini terungkap dalam hasil survei. Sekitar 43,6% dari seluruh warga India yang mengikuti survei mengatakan bahwa mereka tidak akan merasa nyaman jika bertetangga dengan budaya, etnis, atau ras yang berbeda. Terdapat sekitar 64,3% peserta di India, juga melaporkan bahwa mereka didiskriminasi, atau pernah menyaksikan diskriminasi yang terjadi di negara asal mereka. Balik ke laptop. Apa yang pertama kali terpikirkan oleh kalian saat melihat gambar ini? Gambar monyet yang lucukah? Buang semua pikiran itu, tentu saja itu salah. Ini adalah bungkus rokok dan iklan rokok Korsel yang sangat rasis terhadap orang Afrika. Poster tersebut mempromosikan produk terbaru rokok mereka dengan menampilkan gambar monyet berpakaian ala reporter televisi, lengkap dengan mikrofon, dan menyampaikan, "Afrika telah tiba." Masih adakah yang mengatakan Korsel tidak rasis? Kebanggaan yang tinggi akan budaya homogen di Korea Selatan menjadi salah satu pemicu munculnya diskriminasi dan rasisme kepada etnis lain yang masuk ke negara tersebut. Sangat banyak sekali diskriminasi yang diterima pekerja asing, mereka yang menikah dengan pria atau wanita Korea Selatan, pelajar atau mahasiswa asing, dan bahkan turis yang datang ke Korsel sekalipun. Jangankan kita sebagai orang asing, orang Korea asli pun didiskriminasi karena masalah warna kulitnya yang sedikit gelap atau masalah fitur wajahnya yang berbeda dari orang Korea pada umumnya. Lihat gambar itu, mereka menyamakan kulit warganya sendiri dengan orang Asia Tenggara. Memang hanya percakapan biasa, tapi ini sudah merupakan tindakan diskriminasi dan rasisme ke bangsa lain, dan ini tayangan di televisi Korea. Ada video yang membahas tentang negara Indonesia yang ingin menjadi negara maju seperti Korea Selatan, dan ini tanggapan mereka. Alasan lain dari mengapa Korea Selatan memiliki tingkat rasisme tertinggi setelah Amerika Serikat, ialah karena Korsel adalah negara Asia Timur yang paling dipengaruhi oleh Amerikanisasi, maka pandangan warga Amerika terhadap sesuatu dalam banyak hal akan diikuti oleh warga Korea, seperti halnya Islamofobia dan rasisme. Namun, penyebab utama beberapa warga Korea Selatan begitu rasis ialah suatu kebalikan dari inferiority complex yang diindap oleh beberapa negara berkembang, yakni superiority complex. Bagaikan sebuah magnet dengan dua kutub yang berbeda, apabila saling bertemu, maka keduanya akan merasa nyaman. Begitulah orang-orang yang memiliki superiority complex dapat dengan mudah memanfaatkan mereka yang inferior. Revolusi yang terjadi di Korea Selatan di tahun 60-an di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee, telah mampu membuat ekonomi mereka meroket dalam waktu singkat, membuat negara ini yang semulanya sangatlah miskin dan melarat, menjadi negara maju dengan budaya yang dikenal di seluruh dunia. Mereka mampu bangkit dari keterpurukan secara cepat sehingga menjadi negara yang maju. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Korea Selatan merdeka, 2 hari setelahnya Indonesia juga mengumumkan kemerdekaannya. Meski terjadi beberapa peperangan setelahnya, dan keadaan ekonomi di Indonesia jauh lebih baik dibanding keadaan di Korea Selatan saat itu, namun wajah Korea Selatan sekarang telah menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dari sebelumnya. Kalau di Singapura, mereka kan ya GDP per kapitanya tuh lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika tahun 59. Waktu mereka mulai kan. Sama juga dengan Korea Selatan. Dulu kan stereotip mengenai orang Korea atau Korea Selatan adalah mereka bego sama malas. Iya, tapi sekarang lo ngomong begitu, lo dianggap bego lo. Ini nggak Singapura, nggak Korea Selatan. Mereka kan waktu mulai itu kere banget kan. Dan mereka tuh bisa dibilang masih terbelenggu oleh feodalisme. Mentalitas kolonial yang ada kan beratus-ratus tahun.
Oke lah, ada Jepang selama 3,5 tahun, tapi itu disrupsi yang kecil terhadap apa yang sudah berkelanjutan. Tapi kalau gue lihat, mereka bisa keluar dari gua. Yes, itu Untuk mengubah mental atau mentalitas bangsa. Untuk, ini yang terpenting adalah untuk kita bisa lebih cerdas. Coba empirical science, social science kita tingkatkan. Nah itu dalam 5-6 dekade loh kejadian. Apakah unsur keberuntungan bahwasanya ada sosok seperti Lee Kuan Yew atau Park Chung-hee? Setelah kemerdekaan Korea dari Jepang, mereka masih harus melewati fase perang saudara, hingga akhirnya pecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Saat itu, orang Korea teramat miskin, sampai makan nasi, yang merupakan kebutuhan pokok, saja susah. Sehingga setiap bertemu satu sama lain, mereka akan bertanya, sudah makan nasi? Jika belum, maka akan diajak makan. Begitu pula dengan kerja keras, sudah tidak diragukan lagi hasil nyata dari kerja keras Korea Selatan saat ini. Pesan dari Presiden Korea saat itu, mari kita bekerja lebih keras dan lebih keras. Mari kita bekerja lebih keras untuk tidak membuat anak-anak kita dijual ke luar negeri. Dan kemudian ditutup oleh quote ini, sekarang, kita berjanji bahwa kita akan menyerahkan sebuah negara yang baik untuk putra dan putri kita akan memberikan negara yang layak untuk dibanggakan. Sayangnya, aturan tidak tertulis dari sebuah negara yang resmi dianggap maju, adalah pola pikir masyarakatnya yang juga berkualitas, dan hal inilah yang belum berhasil tercapai. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya masyarakat Korea Selatan yang merasa bangsanya lah yang paling superior, walaupun sebenarnya mereka ciut juga di hadapan Jepang, serta bangsa Eropa. Contoh sederhananya ialah seperti perilaku beberapa pemimpin perusahaan Korea Selatan yang bahkan tidak layak disebut sebagai pemimpin. Tantrum seperti anak kecil, merendahkan suku bangsa tertentu, anti kritik, dan sebagainya. Namun, seperti itulah sebuah bangsa yang masih belum dewasa. Sama seperti seseorang yang berawal dari hidup dalam kemiskinan, dan berhasil mengubah nasibnya, tapi, setelah hidupnya berkecukupan, ia tidak jarang mengutuk orang lain yang kurang beruntung, bahkan menyebut mereka miskin dan pemalas. Lalu, hal tersebut diperparah dengan kondisi negaranya yang relatif homogen, atau didominasi kuat oleh bangsa tertentu. Akan tertanam dalam pikiran mereka, superioritas dan chauvinisme, sehingga mereka berlaku seperti itu. Mereka tidak biasa merasakan hidup berdampingan dengan suku bangsa lainnya dengan budaya yang berbeda-beda. Sebab, bangsa Jepang pun berlaku seperti itu, terutama terhadap sebagian negara di Asia, di masa lalu sebelum akhirnya dihardik oleh Amerika Serikat dengan peristiwa ini. Hardikan ini pun menyadarkan dan mendewasakan Jepang sehingga mereka tidak lagi merendahkan bangsa lain. Sama seperti seorang anak, mereka harus dididik dan diajar untuk menjadi seorang manusia yang beradab, begitu pula lah sebuah bangsa. Oleh karena itu, masyarakat Korea Selatan pun sebenarnya perlu mendapatkan sebuah pelajaran berharga agar bisa menghargai dan menghormati suku bangsa dari belahan bumi manapun. Namun, itu bukanlah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak perlu membuang-buang energi membalas perlakuan buruk mereka dengan cacian, plastik, Jepang Barat, dan sebagainya, karena kalau begitu, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Tidak juga dengan memboikot, karena menurut saya hal ini tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menjadi bumerang bagi Indonesia mengingat begitu populernya budaya Korea di Indonesia ini, mulai dari drakor, K-pop, kuliner, dan sebagainya. Balaslah cacian dan hinaan tersebut dengan prestasi yang membanggakan, dengan kemajuan, sehingga kita bisa membuktikan bahwa stigma buruk yang mereka anut selama ini salah, serta membuat mereka juga memiliki kesan positif dengan Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang belum menyadari, bahwa rasisme adalah dosa tertua yang pernah ada, bahkan sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi, rasisme termaktub dalam ayat berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa Indonesia sendiri masuk dalam daftar 20 besar negara paling rasis di dunia. Lalu, apa solusinya? Indonesia dapat terbentuk dan berdiri kokoh hingga saat ini bukan dikarenakan adanya suatu persamaan bahasa, persamaan budaya, apalagi persamaan agama. Indonesia bersatu karena tujuan mulia untuk terbebas dari belenggu penjajah. Masyarakat Indonesia merasa memiliki sejarah yang sama, rasa sakit yang sama, dan cita-cita yang sama untuk menghapus rasa sakit itu. Lalu untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka mereka bersatu padu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, dan UUD 1945. Indonesia terbentuk dari imajinasi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke bahwa mereka memiliki nasib yang sama. Mereka meyakini bahwa mereka memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Imajinasi ini perlu terus dipupuk agar semakin tumbuh dan semakin kuat. Menumbuhkan imajinasi dengan menjadikannya nyata. Berikan perasaan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini memang satu, seperti yang dikatakan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada maka Indonesia butuh rasa toleransi yang tinggi antara yang satu dengan lainnya. Rasa toleransi ini dapat timbul jika mereka merasakan suatu hal yang sama dengan dorongan melalui rasa persaudaraan. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan agar rasa toleransi itu tetap ada. Lalu bagaimana cara yang efektif untuk menghilangkan sifat rasis di antara masyarakat Indonesia? Jawabannya mudah, namun juga sulit di waktu yang bersamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kohn, bahwa nasionalisme merupakan sebuah keadaan di mana pikiran kita akan mengembangkan sebuah kepercayaan dan keyakinan, bahwa kesetiaan terbesar harus diberikan kepada negara. Maka dari itu, dengan tidak adanya sebuah pikiran untuk meyakini bahwa suku atau ras mereka adalah yang lebih baik di antara yang lainnya, akan memunculkan sikap bergandengan tangan bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada negara, bukan kepada golongan mereka saja. Perubahan struktur kehidupan bermasyarakat, juga bisa menjadi jawaban dalam peningkatan nasionalisme. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang kian pesat saat ini, dapat dimanfaatkan oleh publik sebagai sarana sosialisasi pentingnya mengganti rasisme dengan nasionalisme. Bentuknya yang inovatif dan informatif akan mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus generasi muda yang menggenggam Indonesia dalam cengkramannya. Walaupun begitu, kita perlu akui bahwa adanya rasisme ini dapat menguatkan ataupun melemahkan nasionalisme kita. Rasa empati yang tinggi akan membawa kita pada kata nasionalisme karena perasaan masa lalu yang sama. Rasa empati yang rendah akan semakin menguasai diri kita dan mengatakan bahwa kitalah yang terbaik di antara lainnya. Rasisme adalah bagian dari kesombongan. Sedangkan kesombongan adalah sifatnya iblis. Artinya, orang yang rasis telah mewarisi sifatnya iblis. Seorang yang menyembunyikan keserakahan dengan dalih nasionalisme, sama seperti iblis yang menyembunyikan kebencian pada ciptaan Tuhan, Adam, dengan dalih perbedaan unsur penciptaan. Namun seorang yang melindungi hak orang lain menggunakan nasionalisme, maka inilah yang disebut hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Artinya, selama nasionalisme berada dalam landasan spiritualisme, atau menjadi bagian dari spiritualisme, maka nasionalisme ini akan sejalan dengan agama dan Pancasila. Lagi pula, tujuan Tuhan menciptakan perbedaan di kalangan manusia, hanyalah agar manusia bisa saling mengenal, bukan agar saling menyakiti. Namun, sifat egois seseorang yang telah menempatkan dirinya berada dalam definisi kelompok tertentu, membuat kelompok lainnya mengambil langkah proteksi, untuk mempertahankan tanah, tempat tinggal, maupun produk budaya, terhadap serangan dari pihak lain. Demi mencegah munculnya konflik yang lebih besar seperti penindasan, kehilangan jati diri, munculnya rasa angkuh dari kelompok lain, maka kesetaraan sosial haruslah dimunculkan. Waspada terhadap pengaruh luar bukan bermaksud untuk bermusuhan, melainkan menjaga keseimbangan agar pengaruh yang baik dalam negeri tidak memudar. Apa yang dijaga oleh kebanyakan negara di bawah nama nasionalisme, adalah kelanggengan tradisi dan budaya sebagai ciri khas suatu bangsa, tanpa menghinakan tradisi dan budaya lain di belahan bumi manapun.